Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 kami dari Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat alhamdulillah sudah menyampaikan pledoi, yakni nota pembelaan terhadap klien kami, saudara kami Alimuddin Baharsyah. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini terkait tuntutan jaksa penuntut umum, kami sudah membahasnya. Ada beberapa persoalan yang kami jelaskan gitu, termasuk persoalan tuntutannya yang mana itu dituntut sebelumnya ini beberapa hari yang lalu itu 1 tahun dan denda 50 juta atau subsidiar 4 bulan penjara. Tapi kami juga dari nota pembelaan kami yakin dan optimis dari pembelaan-pembelaan yang kami sampaikan, dari alasan-alasan kami itu, insya Allah Alimuddin Baharsyah ini kami optimis akan dibebaskan. Amin. Dan tentunya apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah tentunya berdoa. Biar kita sudah lakukan secara hukum, kita sudah lakukan pendampingan, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada para orang tua kami, para alim ulama, para kiai, para guru-guru kami semua, para pemuda mahasiswa, karena sudah berikut serta dalam hal pendampingan klien kami Alimuddin Baharsyah ini, dan sampai detik ini lantunan doa, selawat baik di rumah maupun di persidangan tiap saat itu ada gitu, dan ini semakin menguatkan kami selaku PH penasihat hukumnya Ali Baharsyah, dan juga dan itu kami sampaikan mendakwahkan Islam kafah, membela saudara muslim itu bukanlah tindakan kriminal, itulah tindakan wajar dan wajib justru. Karena apa? Karena innamal mu'minuna ikhwah, karena kita bersaudara. Itu juga kita sudah sampaikan di pledoi kita hari ini. Insya Allah tadi apa yang kami sampaikan didengar oleh majelis hakim, dan majelis hakim dapat memutuskan seadil-adilnya sehingga klien kami Ali Baharsyah dapat dibebaskan. Amin. Langsung siapa, Ustaz atau Bang Hendri? Ya, satu hal yang sangat krusial dari nota pembelaan kita adalah bahwa pelapor, yaitu para penyidik Polri, itu melaporkan kejadian itu di Jakarta Selatan. Tapi persidangan ini kita ada di Jakarta Pusat. Nah, ini akan, mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita bahwa ini tidak semestinya disidangkan di sini, dan ini yang seharusnya terdakwa ini dibebaskan. Amin. Ya, subhanallah ya, para ulama, para habaib, ya, para mubaligh dan juga mahasiswa, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ya, jadi sudah banyak dijelaskan saudara-saudara sekalian. Jadi kami berkesimpulan bahwa saudara Ali Baharsyah ini ujarannya itu sangat mulia, sangat agung, dakwah untuk membela saudara muslim Uighur. Jadi terbukti dengan sah dan meyakinkan tidak ada kesalahan sama sekali. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, maka yang kedua, kami minta mudah-mudahan majelis hakim ini adalah majelis hakim yang adil. Amin. Ya, menjadi majelis hakim yang beliau ini muslim, ya, takut kepada siksa Allah SWT, ya. Karena saudara-saudara sekalian, kalau ini tidak adil, saudara, ya, luar biasa, ya, akan menjadi keputusan yang zalim, saudara, ya, menjadi keputusan yang akan memecah belah, ya, dan akan tercatat di dalam dokumen negara, dokumen digital, saudara. Ya, akan menjadi kegaduhan dan perpecah belahan, karena ini adalah perkara yang sudah absolut, saudara, dan sudah jamak, tidak ada persoalan di tengah-tengah kaum muslimin dan juga masyarakat di negeri Indonesia. Yang kedua, saudara, mudah-mudahan juga Pak Hakim, juga majelis hakim terketuk, saudara, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, negeri ini sudah dikuasai cukong, saudara, ya, dan di pengadilan-pengadilan, saudara, ya, masyarakat ini, kata Pak Mahfud, sudah tidak percaya karena banyak jaksa yang kemudian tidak jujur dan juga para pengadil yang bobrok, saudara, ya, dan ini persis
yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Ketika ada seorang wanita yang dari bangsawan dia mencuri, maka dia meminta dibebaskan. Dan ketika itulah Rasulullah SAW marah, saudara, dan berdiri. Ya, wahai manusia, ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan, dihancurkan. Karena ketika ada orang yang kuat, ya, ada orang yang mulia, dia mencuri, dia tidak dihukum. Tapi kalau dia itu adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum, yakni mereka ditahan. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis sahih ini, saudara, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah, ya, sarakat laqata'tu yadaha." Ya, lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ya, jika Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku yang akan memotong sendiri. Subhanallah, saudara. Ya, negeri ini kalau sudah pengadilan ini, saudara, tidak adil, saudara, maka yang terjadi seperti sekarang kita sudah diingatkan oleh Allah SWT. Ya, banyak narkoba kemudian berkembang di mana-mana. Banyak kekayaan alam negara ini juga dikuasai tidak sah, saudara. Segelintir orang yang kaya, yang melarat juga sangat banyak. Jabatan juga diperjualbelikan. Saya pikir nasihat dari atau kehati-hatian, kekhawatiran Pak Mahfud ini juga harus menjadi pertimbangan jaksa. Yang kedua juga dinas, saudara, oleh Rasulullah. Ya, kalau hakim ini tidak adil, saudara, tidak jujur, hancur negara ini, saudara. Ya, maka sungguh sangat mulia ini, saudara, Ustadz Ali Barsa ini justru mengingatkan, saudara. Jadi keadilan di negeri ini harus ditegakkan oleh hakim, harus ditegakkan oleh penguasa, juga harus ditegakkan oleh rakyat, juga ditegakkan oleh ormas, apalagi para ulama, para habaib, atau juga Ustadz Ali pejuang Islam. Kalau semuanya ini kritis, kalau semuanya ini bersuara untuk tegaknya keadilan, apalagi yang ditegakkan hukum Islam, insya Allah negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin. Ya, itu barangkali, ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bentar aja nih. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari sejak penahanan tanggal 4 April sampai sekarang tanggal 1 Oktober saya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkat doa dari guru, teman, ulama, kiai, dan mahasiswa dan semuanya, alhamdulillah saya sehat walafiat. Kemudian perkara yang dituduhkan kepada saya berkaitan dengan saya disangka membuat ujaran kebencian kepada ras Cina karena dianggap ketika saya mengatakan beruntung banget di keturunan Cina kafir di Indonesia, sebenarnya saya ingin membandingkan kondisi Indonesia dengan muslim kafir di Indonesia, Cina dengan muslim di Uighur. Itu aja sebetulnya sebagai bentuk pembelaan kita. Saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai gara-gara ya dihukum gara diancam penjara kita menjadi takut menyatakan kebenaran. Jangan sampai. Kalau bukan kita membela saudara kita di muslim di Uighur, siapa lagi? Kita nggak akan mungkin minta kepada non muslim, kepada orang kafir untuk membela saudara kita di muslim di Uighur, betul nggak? Hanya kita sebagai seorang muslim, maka kita wajib sebagai saudara muslim untuk membela mereka. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan, ya. Sekalipun resikonya ya masuk penjara. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah SWT. Terima kasih kepada rekan media, para ulama, para ustadz semuanya, dan rekan-rekan di LBH Pelita Umat. Dan informasi juga, seolah putusan disepakati tadi sudah ditentukan oleh Majelis Hakim itu hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 di PN Jakarta Pusat. Bagi teman-teman media, para kiai, para ustadz, para pemuda, para mahasiswa, tolong juga mendoakan, dan ketika ada waktu juga bisa meluangkan sama-sama hadir pagi juga hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Insya Allah agendanya sama, agenda jam 10 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.